luar rawa kematian, di jalan kuno yang menjauh dari desa Bikuang dan menuju barat, Zhou Yixian dan Xiao Huan berjalan tanpa tergesa-gesa. Sepasang mata cerah Xiao Huan melihat sekeliling, jalan kuno ditumbuhi rumput liar dan subur. Mereka telah berjalan keluar dari desa Bikuang untuk beberapa waktu tetapi sampai sekarang mereka bahkan belum melihat sekilas kehidupan manusia. Melihat sejauh yang dia bisa, dia hanya melihat hutan belantara, tidak ada bukit, langit tampak tinggi dan rumput tumbuh panjang. Sesekali angin bertiup di atas padang rumput, rerumputan hijau liar bergulung-gulung seperti ombak, menciptakan pemandangan yang indah dan juga memperluas hati seseorang. Suara malas Zhou Yixian terdengar dari samping. Dia berkata, "Apa yang kamu lihat?" Xiao Huan tersenyum dan berkata, "Kakek, ketika kami lewat di sini beberapa hari yang lalu, karena kami terburu-buru waktu sehingga kami tidak memiliki kemewahan untuk melihat sekeliling dengan baik. Hari ini cuacanya sangat bagus, lihat, pemandangannya benar-benar tidak buruk." Zhou Yixian melihat ke negara terbuka di luar jalan kuno dan merasakan semangatnya terangkat tetapi kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, bukankah itu hanya rumput liar? Apa yang bisa dilihat, jika itu terbuat dari emas maka? Kakek, Xiao Huan menyela kata-katanya dan menatapnya kesal, dia berkata, "Kamu hanya memikirkan uang sepanjang waktu dan mengatakan bahwa namamu masih memiliki karakter abadi di dalamnya, sangat kasar." Kasar. Zhou Yixian berkobar, berkata, "Kamu berani mengatakan aku tidak sopan. Saya orang tua ini, seorang guru di luar dunia ini, seorang Buddha hidup yang terkenal di seluruh dunia bagi ribuan keluarga yang memberikan manfaat bagi orang-orang biasa dan membawa keselamatan bagi semua makhluk hidup." Xiao Huan menatapnya. Zhou Yixian, di bawah mata cucunya yang cerah, mulai mengecilkan volume suaranya dan kehilangan staminanya. Sampai akhirnya dia mengangkat kepalanya dan mendengus, berkata, "Bagaimana kamu gadis muda ini tahu betapa hebatnya kakekmu?" Xiao Huan, puci, tertawa, menggelengkan kepalanya dan melihat ke tempat lain. Zhou Yixian, setelah diejek oleh cucunya, merasa tertekan, menghela nafas dan berkata, "Mengapa saya harus menabrak Anda saat itu? Jika saya tahu, saya akan meninggalkan Anda di pinggir jalan dan membiarkan Anda menangis sampai mati." Xiao Huan menjulurkan lidahnya, ekspresi polos dan menggemaskan di wajahnya yang seputih salju. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah itu karena kakek memiliki hati yang baik?" Zhou Yixian menatap Xiao Huan, dengan kesal berkata, "Baik hati, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan kamu hanya membuatku kesal sepanjang waktu." Xiao Huan tidak takut dan bahkan lebih tidak marah, sepertinya kata-kata itu sudah diucapkan berkali-kali sebelumnya. Dia berjalan ke Zhou Yixian, matanya berputar dan dia tiba-tiba berkata, "Yi, kakek. Kenapa kau membawaku pergi saat itu?" Zhou Yixian terkejut, sebenarnya dia dan Xiao Huan sudah biasa bersikap biasa saja dan tidak akan terlalu marah, tapi setelah mendengarkan pertanyaan Xiao Huan, itu memicu beberapa kenangan dan ekspresinya menjadi melankolis. Dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Pada waktu itu di kota Heyang, kamu hanya seorang gadis berusia 2-3 tahun yang pingsan di pinggir jalan dan hampir mati kelaparan, bahkan tangisanmu serak, hatiku melunak, jadi aku menggendongmu." Dia tiba-tiba memelototi Xiao Huan dan berkata, "Saat itu kamu masih sangat muda tetapi dianggap sangat pintar, segera kamu berhenti menangis dan membuatku orang tua ini mengira aku benar-benar memiliki hubungan denganmu, sejak itu aku tidak bisa meninggalkanmu." Xiao Huan memasang wajah nakal, menarik bajunya dan tersenyum manis dan berkata, "Bukankah ini baik hati? Di masa depan Anda pasti akan memiliki karma yang baik. Ah, dengar, selama ini aku telah membantumu membaca keberuntungan dan juga menghasilkan cukup banyak untukmu kan?" Zhou Yixian tanpa sadar mengangguk, berseri-seri dan tersenyum, ini juga benar." Tiba-tiba dia menyadari dan wajahnya berubah, dia dengan marah berkata, "Kebenaran apa? Omong kosong." Xiao Huan menutup mulutnya dan mencibir, setelah beberapa saat dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Mehem, kakek, lalu mengapa kamu berada di kota Heyang pada waktu itu, bukankah itu terletak di kaki Bukit King Yun? Saya ingat bahwa Anda selalu tidak mau pergi ke dekat sana. Beberapa tahun ini sepertinya hanya 10 tahun yang lalu, karena murid King Yun itu, Zhang Xiaofan, karena penasaran kami pergi untuk melihatnya. Tetapi pada saat itu kami tidak pergi terlalu dekat juga." Ekspresi Zhou Yixian berubah sedikit gelap,
Dia menghela nafas dan berkata, bukankah itu semua karena ayahmu yang telah meninggal yang tidak pernah kamu kenal, jenazahnya dan tablet rohnya ada di kota Heyang. Tahun itu pada peringatan kematiannya, saya tinggal di kuburannya untuk waktu yang lama dan melihat Anda begitu saya keluar ke jalan. Saya berduka saat itu dan melihat keadaan menyedihkan Anda, jadi saya memutuskan untuk mengadopsi Anda. Xiao Huan terdiam setelah mendengarnya dan setelah beberapa saat dia berkata, kakek, ngomong-ngomong, kami tidak mengunjungi ayah lagi selama 10 tahun. Zhou Yixian menghitung dan mengangguk, itu benar, sangat cepat dan ini 10 tahun lagi. Dia tersenyum masam dan berkata, baiklah, karena untuk saat ini kita tidak punya tempat untuk pergi, mengapa kita tidak pergi ke kota Heyang dan mengunjungi ayahmu? Xiao Huan mengangguk dan berkata, hebat. Zhou Yixian melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Tempat liar yang terpencil ini membuat seseorang frustrasi. Petik 2. Keduanya berjalan di depan, Xiao Huan bagaimanapun masih muda dan semuanya adalah peristiwa masa lalu. Lebih jauh lagi dia memiliki kepribadian yang hidup dan segera dia pindah dari episode sedih itu. Sambil berjalan, dia mengagumi pemandangan di sekitarnya dan kebetulan berbalik. Dia terkejut dan berkata, kakek, lihat ke belakang kami. Zhou Yixian tercengang dan dengan rasa ingin tahu bertanya, ada apa? Dan berbalik untuk melihat. Xiao Huan berkata, Tao anjing liar itu sepertinya mengikuti kita. Zhou Yixian melihat dengan hati-hati dan sungguh, Taois anjing liar mengikuti mereka dari jauh, perlahan berjalan dan menjaga jarak tertentu dari mereka. Sekarang setelah mereka berhenti dan berbalik, anjing liar tampaknya juga terkejut dan juga berhenti. Dia tampak ragu-ragu dan sedikit malu dan kemudian berdiri di samping dan berbalik untuk melihat ke langit. Zhou Yixian curiga dan menatapnya lebih lama. Dia berbalik dan menarik Xiao Huan untuk terus berjalan. Pada saat yang sama dia berbisik, mengapa orang itu mengikuti? Xiao Huan bingung dan berkata, kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyakan? Zhou Yixian menahan napas sejenak dan tiba-tiba menatap Xiao Huan, kecuali orang itu memiliki pikiran mesum dan berniat melakukan sesuatu yang tidak senonoh terhadapmu. Xiao Huan ketakutan, wajahnya langsung memerah dan menegur, kakek, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Zhou Yixian mendengus dan berkata, mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Di dunia ini sekarang orang jahat merajalela dan di samping Anda terlihat cantik, sangat sulit untuk mengatakannya. Xiao Huan menatapnya dengan marah dan berkata, baik untukku. Meskipun Taois anjing liar berasal dari sekte jahat dan tidak memiliki reputasi yang baik, tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia menyakiti gadis manapun, tetapi malah melakukan pembunuhan, pembakaran, perampokan di siang hari, yang sering saya dengar. Zhou Yixian memucat dan segera menjadi gugup, dia berkata, orang itu tidak akan berpikir untuk merampok kita dua orang miskin, kan? Xiao Huan punuk dan berkata, sulit untuk mengatakan, apalagi perak pada Anda kakek, saya khawatir jauh lebih dari orang miskin. Zhou Yixian dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata, jangan mengatakannya terlalu keras. Dia melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, tidak bagus, tidak ada orang di sini dan ini adalah tempat yang bagus untuk perampokan. Lebih baik kita cepat pergi. Xiao Huan terkejut dan melihat Zhou Yixian mengeluarkan jimat kertas kuning dari dadanya, sepertinya dia akan mengeksekusi gerakannya. Keterampilan melarikan diri dari bumi, diwariskan secara diam-diam dari pendiri. Untuk melarikan diri tanpa jejak, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa lucu dan membuat frustrasi pada saat yang sama. Dia dengan cepat memegang Zhou Yixian dan berkata, kakek, tunggu sebentar. Zhou Yixian melihat ke belakang dan berkata, orang itu mengikuti kita lagi, tunggu kenapa menunggu. Xiao Huan tersenyum dan berkata, kakek, meskipun keterampilan melarikan diri dari bumi ini adalah seni rahasia yang diturunkan oleh pendiri tetapi Anda tidak dapat mengontrol di mana kita akan muncul setelah dieksekusi. Saya katakan, kami masih tidak jauh dari rawa kematian, jika Anda tiba-tiba menuju ke dalam sana maka kami akan benar-benar mati dan pergi. Petik 2. Zhou Yixian tercengang dan tergagap, keberuntungan kita tidak seburuk itu kan? Xiao Huan menatapnya dan berkata, apakah kamu merasa keberuntunganmu baik atau buruk? Zhou Yixian berpikir dan kemudian dengan tegas berkata, buruk. Xiao Huan tersenyum bahagia dan berkata, kalau begitu, sudah selesai bukan, jadi kita tidak bisa mengambil risiko.
Dia kemudian mendekati Zhou Yixian, matanya memberi isyarat ke tangan kirinya sendiri dan berbisik, "Kakek, kamu telah lupa bahwa aku masih memiliki senjata magis pelindung dari saudara perempuan Pinger dan selain itu, Tao anjing liar itu bukanlah fraksi jahat yang sangat terampil, pria, tidak akan sulit untuk berurusan dengannya." Petik 2. Zhou Yixian menundukkan kepalanya dan merenung, lalu menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu benar, Ai. Saya tidak tahu mengapa beberapa hari ini saya terus merasa gelisah dan tidak nyaman. Kemungkinan besar saya telah melihat terlalu banyak pembudidaya yang sangat terampil di rawa kematian dan memperlakukan anjing liar sebagai salah satu dari mereka." Petik 2. Xiao Huan tersenyum dan berkata, "Selain itu, Taois anjing liar itu tampaknya bukan orang jahat, bukankah dia meminjamkan kita payungnya saat itu?" Zhou Yixian, sebuah suara dan berkata, "Apa yang kami dipinjamkan kepadamu? Pak tua saya basah kuyup hampir setengah mati dalam hujan dan kamu gadis ini sebenarnya masih tetap tidak peduli, benar-benar tidak berbakti." Xiao Huan menjulurkan lidahnya, tersenyum dan berkata, "Kakek, aku memang memberikannya padamu untuk berteduh bersama tetapi kamu sendiri tidak mau." Zhou Yixian membungkuk lagi dan melangkah maju, masih menggerutu, "Pokoknya kamu dan ayah yang tidak berbakti itu sama saja, selalu membuatku marah, sangat tidak patuh." Xiao Huan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengikuti di belakang. Di bagian belakang jalan kuno, Taois anjing liar sepertinya mendengar tawa dari depan, dia mengerutkan kening dan ekspresinya berubah tetapi akhirnya dia masih mengikuti mereka. Antara langit dan bumi, angin bertiup di atas alam liar, membuat suara, "wuh." Berjalan kurang dari 1 jam, Zhou Yixian merasa lelah dan menarik Xiao Huan, dia berkata, "Istirahatlah sebentar." Xiao Huan mengangguk dan melihat batu biru berukuran sedang di dekat jalan, pergi dan menyikatnya. Dia berkata, "Kakek, datang dan duduk di sini." Zhou Yixian mengangguk dan meletakkan tiang bambu dengan spanduk kain putih dengan kata-kata, "Pemandu abadi," miring ke batu biru dan duduk. Dia merasa terengah-engah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, "Mengapa saya merasa bahwa baru-baru ini, badanku lebih lemah, aku baru berjalan sebentar dan aku sudah mulai terengah-engah." Xiao Huan mengeluarkan air minum dari bundelnya, dia mendengar kata-kata itu dan ekspresi khawatir melintas di matanya, dia berjalan ke Zhou Yixian dan memberikannya kantin dan pada saat yang sama dia berkata, "Kakek, minumlah air." Petik 2. Zhou Yixian mengangguk, mengambil kantin dan mengangkat kepalanya untuk minum beberapa suap, menghela nafas panjang dan kemudian berbalik untuk melihat, seperti yang diharapkan masih ada sosok manusia yang berdiri di kejauhan. Zhou Yixian melihat untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tertawa, mengabaikan orang itu dan mengembalikan kantin ke Xiao Huan. Tanpa diduga ketika dia berbalik dia terkejut, Xiao Huan duduk di sampingnya dan tanpa tahu sejak kapan, dia sudah dengan senang hati memakan sebatang hao berlapis gula merah cerah. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dengan berat, dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku berkata Xiao Huan. Lihat berapa umurmu sekarang, bagaimana kamu bisa masih menyukai gadis kecil, masih suka makan hao berlapis gula ini?" Petik 2. Xiao Huan dengan lembut mengeluarkan benih dari lubang kecil di pinggir jalan, tersenyum manis pada Zhou Yixian dan berkata, "Tapi aku suka memakannya." Zhou Yixian terdiam, menghela nafas dan berkata, 10 tahun yang lalu di kota Heyang itu, ada begitu banyak kue dan makanan ringan, mengapa aku harus pergi ke gang kecil di samping jalan dan membeli kue berlapis gula ini untukmu?" Petik 2. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa henti. Xiao Huan tersenyum dan tidak berbicara, dengan lembut menikmati makanan gourmet di tangannya. Mungkin karena bagian luarnya yang berwarna merah cerah berlapis gula, bibirnya tampak memiliki noda merah cerah. Zhou Yixian duduk sebentar dan merasakan kekuatannya kembali. Dia hendak menyuruh Xiao Huan untuk melanjutkan, tanpa diduga tepat ketika dia menoleh, dari sudut matanya dia melihat sepasang kaki manusia muncul di hadapannya. Zhou Yixian terkejut dan berpikir, jangan bilang karena kita lalai sejenak, anjing liar ini benar-benar mengambil kesempatan untuk menyelinap, betapa mengerikannya ini. Sepertinya kata-kata gadis muda ini tidak mudah dipercaya. "Pak tua saya telah berkeliaran di dunia selama ratusan tahun, jangan bilang hari ini kura-kura jatuh, perahu terbalik di kanal." Saat dia sedang membayangkan sesuatu dan berpikir untuk memanggil Xiao Huan untuk berdiri, tiba-tiba dia mendengar orang itu berbicara dengan suara yang lembut dan tenang,
apakah kamu masih membaca keberuntungan? Zhou Yixian dan Xiao Huan keduanya berdiri, mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di depan mereka. Dia memiliki alis ramping dan wajah berbentuk persegi, tampilan ilmiah dengan kedua mata cerah dan menusuk, dahinya penuh dan membawa dirinya dengan sikap halus tapi mengesankan. Setelan jubah sarjana, ornamen giok ungu muda tergantung di pinggangnya, diukir dengan indah dan memancarkan aura keberuntungan yang samar, sangat indah dan jelas bukan barang biasa. Hanya saja uban di sisi dahinya tampak tidak cocok dengan wajahnya, membuatnya beberapa tahun lebih tua. Ekspresi Zhou Yixian tiba-tiba menjadi aneh, dia menatap tajam pada orang ini, di bawah lengan bajunya di mana tidak ada yang bisa melihat, kedua tangannya mengepal erat. Hanya di wajahnya, setelah kejutan awal, ekspresi kegelisahan, kelegaan dan seseorang yang telah melalui kesulitan hidup. Xiao Huan melihat dengan hati-hati pada pria itu dan kemudian menatap kakeknya. Dia melihat sesuatu yang aneh dengan ekspresi Zhou Yixian dan hendak mengatakan sesuatu ketika Zhou Yixian tiba-tiba berkata, "Xiao Huan, minggir, tunggu sampai kakek memanggilmu." Xiao Huan terkejut, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi melihat wajah serius Zhou Yixian, dia tidak terlihat bercanda dan mereka berdua sepertinya saling mengenal, dia mengakui dan berbalik untuk mengemasi bungkusannya dan berjalan ke belakang. Saat berjalan, dia sering menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat kakeknya dan pria parubaya itu masih saling berhadapan dan sepertinya tidak berbicara sama sekali. Dia merasa khawatir seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat pria itu, tetapi dalam waktu yang singkat itu, dia secara misterius mengembangkan rasa takut padanya, perasaan takut di hatinya. Selama 10 tahun terakhir, dia selalu bersama Zhou Yixian namun tidak pernah tahu kakeknya benar-benar mengenal orang yang begitu kuat. Saat sedang berpikir kesurupan, dia tidak menyadari bahwa dia telah berjalan cukup jauh dan tiba-tiba sebuah bayangan muncul di depannya, dia dengan cepat berhenti dan hampir menabrak orang itu. Dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa itu adalah Taois anjing liar, dia dengan cepat berkata, "Maaf, pendeta." Tanpa diduga ekspresi Taois anjing liar juga sangat aneh, kepanikan muncul di wajahnya dan matanya menatap lurus ke depan, penuh ketakutan. Xiao Huan terkejut lagi, mengikuti garis pandangnya, itu adalah pria paruh baya itu. Siapa sebenarnya orang yang bisa membuat Taois anjing liar ini takut? Xiao Huan merenungkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Taois anjing liar, "Pendeta, siapa orang itu, apakah Anda mengenalnya?" Taois anjing liar mendapat kejutan dan sepertinya sadar kembali tetapi ketakutan di wajahnya tidak memudar, dia memandang Xiao Huan di sampingnya dan tergagap, "Kamu tidak mengenalnya?" Xiao Huan mengangguk dan berkata, "Iya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini tetapi kakek saya sepertinya mengenalnya." "Oh ya? Apakah kamu mengenalnya? Siapa dia?" Bibir Taois anjing liar bergerak dan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tiba-tiba diam dan matanya terus menatap lurus ke arah pria parubaya di depan. Xiao Huan mengerutkan kening dan merasa ada yang aneh dengan reaksi Taois anjing liar, meskipun ada ketakutan tetapi sekarang sepertinya ada kemarahan juga. Zhou Yixian dan pria parubaya itu berdiri berdampingan, berdiri di jalan kuno, memandang ke arah hutan belantara. Angin sepoi-sepoi bertiup, uban di sisi dahinya sepertinya menggambarkan tahun-tahun, kesengsaraan hidup. "Kita belum bertemu selama bertahun-tahun bukan?" Pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Yixian melihat ke kejauhan, campuran emosi di wajahnya, setelah beberapa lama dia berkata, "Beberapa dekade kurasa." Pria itu tersenyum tipis, berkata, "Apakah kamu masih baik-baik saja?" Zhou Yixian terdiam beberapa saat dan berkata, "Berkeliaran di ujung dunia, hidup adalah permainan, tidak bisa dikatakan baik atau buruk." Pria itu sepertinya memiliki beberapa sentimen, berbalik dan menatap Zhou Yixian, berkata, "Apakah kamu masih menyalahkanku?" Zhou Yixian tertawa pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan kamu yang mengecewakanku, mengapa aku harus menyalahkanmu?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya berada dalam situasimu juga tidak buruk, melepaskan hatimu, menikmati dunia, kalau dipikir-pikir, itu juga cara hidup abadi, itu juga tidak membiarkan kata karakter abadi atas namamu." Zhou Yixian menatapnya dan tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin menjalani kehidupan sepertiku, apa yang begitu sulit tentang itu, teman lama?"
Pria itu mendengar Zhou Yixian menyebut kata, teman lama, secara tiba-tiba dan terkejut tetapi dia tersenyum setelah itu dan melihat jauh. Dia perlahan berkata, aku tidak sama denganmu. Zhou Yixian dengan acuh tak acuh berkata, kamu secara alami tidak sama denganku. Sejak muda kamu haus akan kekuasaan dan sampai hari ini, kurasa kamu masih tidak bisa melepaskannya. Pria itu mengerutkan kening, kemarahan sepertinya melintas jauh di dalam matanya. Sepertinya tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Zhou Yixian, dia melihat rambutnya telah memutih dan tampak rata, lebih tua darinya. Tiba-tiba dia merasa kehilangan dan kemarahan itu juga mereda. Kenapa kamu terlihat sangat tua? Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah tua tetapi sebaliknya Anda, yang telah berkultivasi dan seharusnya tidak. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi akhirnya berkata, insiden putri Anda, saya telah mendengar, Anda. Ekspresi pria itu berubah sedih dan menggelengkan kepalanya, menyela kata-kata Zhou Yixian dan berkata, saat itu ketika kita masih muda, kamu pernah berada di bawah gunung rubah mayastik, menggunakan prediksi ilahi biduk untuk membaca keberuntunganku, kan? Masih ingat? Zhou Yixian tercengang. Orang itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, perlahan berkata, saya masih mengingatnya dengan sangat jelas. Anda penuh semangat dan jujur kepada saya dalam segala hal. Anda mengatakan aura kematian dalam hidup saya terlalu kuat dan itu akan mengutuk istri dan anak-anak saya. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, di usia parubaya saya pasti akan kehilangan istri dan tidak memiliki anak. Sekarang sebenarnya satu demi satu menjadi kenyataan. Saat berbicara, suaranya berangsur-angsur menjadi sunyi. Zhou Yixian menundukkan kepalanya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tegas berkata, sekarang kita berdua hampir setengah jalan ke kuburan kita, aku juga punya kata-kata untuk jujur padamu. Orang itu dengan curiga berkata, silakan. Zhou Yixian menatapnya dan berkata, saat itu ketika saya mengucapkan kata-kata itu semua benar-benar hal yang tidak masuk akal untuk menggertak Anda. Pak Tua, saya selalu frustrasi dengan hal-hal meramal, bagaimana saya memiliki kesabaran untuk mempelajarinya. Adapun prediksi ilahi biduk besar itu, tentu saja itu mengungkapkan sesuatu tetapi bagaimana saya mengerti. Jadi kata-kata itu hanya karena kamu memiliki wajah arogan, dan aku merasa marah jadi aku sengaja mengucapkan kata-kata itu. Jangan memikirkannya di dalam hatimu. Tubuh orang itu bergetar, dia tidak pernah mengharapkan kata-kata seperti itu dari Zhou Yixian. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa keras. Tawanya terdengar keras dan jelas sampai dia membungkuk dengan tawa, di mana sikap bermartabat awal. Jauh di sana, Xiao Huan dan Taois anjing liar keduanya menatap kaget. Setelah beberapa lama, pria itu perlahan berhenti tertawa dan ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang dan terlihat bermartabat, tetapi kesedihan di matanya tampak meningkat. Zhou Yixian diam-diam menatapnya. Mereka berdiri berdampingan untuk beberapa saat, lalu Zhou Yixian dengan acuh tak acuh berkata, mengapa kamu datang ke sini? Orang itu memandangnya dan berkata, bukankah kamu selalu mengaku pintar? Bagaimana menurutmu? Zhou Yixian mendengus dan berkata, kamu berencana pergi ke rawa kematian. Orang itu dengan santai berkata, itu benar, aku akan pergi ke sana. Mengapa? Tidakkah kamu ingin pergi melihat-lihat? Teman lama. Zhou Yixian menyeringai dan berkata, reputasimu terlalu buruk, orang akan merasa aneh jika aku bepergian denganmu. Lebih baik aku menjauh darimu. Orang itu memandang Zhou Yixian, tiba-tiba tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, jalan kuno menuju akhir dunia, untuk dapat melihat seorang teman lama, itu juga dianggap sebagai afinitas yang langka. Hari ini kita bertemu, di masa depan kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, tolong jaga dirimu baik-baik. Zhou Yixian mendengus dan berkata, Pak Tua, saya hidup dengan baik dan tidak memiliki niat untuk mati, sebaliknya Andalah yang memiliki musuh lebih dari rubah di Gunung Mayastik Fox, lebih baik pikirkan sendiri. Xiao Huan berdiri di pinggir jalan dan menunggu lama, tiba-tiba dia melihat kakeknya dan pria itu berjalan bersama dan dengan cepat pergi menemui mereka dan berjalan ke sisi kakeknya. Pria parubaya itu memandang Xiao Huan dan kemudian memandang Taois anjing liar yang ada di belakang. Wajah Taois anjing liar berubah dan dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Pria itu menatapnya sebentar dan tiba-tiba berkata, kamu adalah Tao anjing liar yang mengikuti Gosli.
Ekspresi ketakutan di wajah Taois anjing liar semakin dalam, dia ragu-ragu sejenak dan dengan suara rendah berkata, "Ya." Xiao Huan berdiri di samping Zhou Yixian dan mau tak mau bertanya dengan tenang kepada Zhou Yixian, "Kakek, siapa dia?" Sebelum Zhou Yixian bisa menjawab, pria parubaya itu sepertinya bisa menangkap suara lembut ini, berbalik dan tersenyum, "Mengapa, Nona muda tidak mengenal saya?" Xiao Huan terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pria itu tersenyum dan berkata, "Panggil saja aku Wan Renwang." Xiao Huan tercengang. Pria itu menatap Zhou Yixian dalam-dalam, tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan melangkah, tidak pernah berbalik. Dalam langkahnya ada suasana penghinaan, secara bertahap memancar. Orang-orang di belakangnya, melihat sosoknya berjalan di sepanjang jalan kuno menuju rawa kematian, mereka tiba-tiba mendengar pria itu bernyanyi dengan keras, "Jalan menuju ujung dunia, selalu jauh. Pikiran kekasih, selalu bodoh. Langit tinggi dan lautan luas 8.000 zang, semua makhluk fana merangkak di bawahnya. Ribuan bintang, bulan pertama yang cerah, langit yang dingin, sedingin es. Menggelikan, semua makhluk hidup itu seperti anjing jerami, menertawakan semua makhluk hidup seperti anjing jerami, siapa untuk tipu muslihat yang menghasilkan hujan dan siapa untuk awan." Suara itu kasar, meskipun tidak lembut atau menenangkan telinga tetapi memiliki perasaan kekuatan di dalam nyanyian yang sunyi. Mereka melihat di bawah langit, di jalan kuno, awan bebas dan padang gurun yang sepi, pria yang menggenggam tangannya di belakang, berjalan, watak keras kepala dan keras kepala yang tak terlukiskan. Nyanyian itu berangsur-angsur memudar, orang itu sudah pergi jauh. Angin bertiup, banyak bunga bergoyang bersama. Lu Sueki tanpa ekspresi berdiri di antara lautan bunga, diam-diam menatap Gosli yang menghadapnya. Aroma lembut samar, melayang tanpa suara. Gosli mengangkat bahu dengan ringan, Shou melompat turun dari bahunya, menatap pemiliknya dengan mata terbelalak dan juga melirik Lu Sueki yang di seberangnya. Ia menggaruk kepalanya dan lari dengan sendirinya ke samping. Tatapan Gosli mendarat di pintu batu yang tinggi dan besar di belakang Lu Sueki, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ini yang kita cari." Lu Sueki berdiri di depan pintu, dia tidak tersenyum atau berbicara, hanya wajahnya yang sedikit pucat, apa sebenarnya yang dia pikirkan di dalam hatinya. Gosli perlahan berjalan, dengan samar berkata, "Aku ingin benda yang ada di dalam." Qianglang, pedang surgawi Tianya seperti air musim gugur, horizontal antara dia dan dia, mencerminkan kedua gambar mereka, sedikit goyah. Gosli berhenti di langkahnya. Lu Sueki tidak tergesa-gesa mengangkat kepalanya, wajahnya sepucat embun beku tapi dia tampak lebih seperti peri 9 surga yang tidak duniawi, sangat halus dan indah, bahkan kata-kata yang dia katakan sekarang juga membawa rasa dingin yang menusuk tulang. "Aku tidak akan biarkan sekte jahat mendapatkan harta langka ini dan menyakiti lebih banyak orang yang tidak bersalah." Gosli menatapnya, dalam-dalam, menatapnya. Gadis itu masih terlihat sedingin dan secantik sebelumnya. Waktu tidak pernah meninggalkan jejak padanya, hanya saja, bagaimana dengan hatinya? Dia telah berubah, jauh di lubuk hati gadis ini, apakah itu juga berubah? Dia tiba-tiba tertawa dan kemudian senyum di matanya perlahan menjadi dingin. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah itu? Maka sangat disayangkan, saya bermaksud untuk mengambil harta langka yang tidak diketahui ini dan membunuh lebih banyak orang." Petik 2. Tubuh Lu Sueki gemetar. Dia menatap tajam pria di depannya ini dan tidak berbicara lagi, hanya tangan yang memegang Tianya mengencang. Dari jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang samar. Suara itu datang dari kabut di bawah mereka dan sepertinya sangat jauh, terdengar seperti binatang buas. Setelah beberapa saat, baik Gosli maupun Lu Sueki merasakan getaran ringan yang datang dari pohon raksasa yang menjulang tinggi di bawah kaki mereka. Ekspresi Gosli dan Lu Sueki berubah pada saat yang sama, pohon raksasa ini sangat besar di luar imajinasi mereka dan dapat dibandingkan dengan gunung biasa atau bahkan lebih besar. Belum lagi menggoyang pohon ini, bahkan pikiran untuk menyebabkannya bergetar tidak terpikirkan. Keduanya bukan sosok biasa, tidak mungkin mereka tidak mendeteksi gerakan di bawah kaki mereka. Jelas dalam kabut di bawah, peristiwa tak terduga yang tiba-tiba dengan kekuatan besar yang tidak diketahui mengguncang pohon ini. Dengan pemikiran seperti itu, keduanya dengan pemikiran cepat mereka,
menganggap peristiwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan perbendaharaan Kaisar Surgawi. Dan pada saat ini, sinar matahari pertama dari seberang cakrawala, bersinar secara horizontal dan ke lautan bunga, sekitar 3 ci di depan pintu batu. Sosok Gosli bergerak tapi mata cerah Lu Sueki berkilat, Tianya Celestial Sword secara horizontal di depan dadanya, melintas dan menghalangi di depan pintu perbendaharaan Kaisar Surgawi itu. Gosli menatap, sinar merah tampak berkedip di matanya, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Aku tidak ingin bertarung denganmu, minggir." Lu Sueki menatap lurus ke matanya dan tidak berniat untuk bergerak, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kamu membunuhku, kamu bisa pergi." Sinar merah di mata Gosli melonjak, tiba-tiba terdengar suara lolongan panjang, dia terbang. Cahaya hijau mengelilinginya, kekuatannya cepat dan ganas. Wajah Lu Sueki sedingin es, pedang Tianya terangkat ke udara, dia tiba-tiba berkata dengan dingin, "Karena kamu telah bergabung dengan fraksi jahat, mengapa kamu masih menggunakan keterampilan dari Sekte King Yun?" Gosli di udara, orb sinister di atas tongkat penyerap jiwa di tangannya bersinar terang dengan cahaya merah, bahkan matanya juga merah cerah, energi pembunuh meningkat secara eksponensial dan dia berteriak, "Jadi bagaimana jika itu keterampilan King Yun? Jadi bagaimana jika itu adalah sihir sekte jahat? Saya menggunakannya sama saja untuk membunuh orang dan mengambil nyawa, apa yang bisa Anda lakukan?" Dalam peluit tajam, lembaran cahaya merah bercampur dengan cahaya jernih, jatuh dari atas. Kemarahan melintas di mata Lu Sueki, menolak untuk menyerah sedikit pun. Pedang surgawi Tianya menghadapi serangan di udara, dua senjata langka tertinggi di dunia bertabrakan dengan tabrakan. Bang! Sebuah suara keras, tubuh Gosli membubung, Lu Sueki di batang pohon juga dipaksa mundur beberapa langkah, wajahnya berubah beberapa gradasi pucat. Tapi gadis dingin dan dingin ini, alisnya yang melengkung mengerutkan kening dan tubuhnya bangkit dengan pedang surgawi Tianya di depan dadanya sebagai pusatnya, cahaya biru yang cemerlang langsung menyebar. Dia dalam cahaya pedang, bahkan lebih elegan dan cantik. 10 tahun yang lalu pertempuran itu, akulah yang kalah. Dia di udara, menatap Gosli di depannya, kata demi kata dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat yang sama pedang surgawi Tianya didorong oleh keahliannya, cahaya biru yang cemerlang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah bahkan sinar matahari di langit juga dipaksa untuk surut. 10 tahun kemudian, izinkan saya berkonsultasi lagi dengan Anda yang saat ini adalah satu-satunya yang menganut Buddhisme, Taoisme, dan kejahatan, 3 aliran jalan sejati dalam tubuh Anda. Gosli tertawa keras dan berkata, "Ingatanmu cukup bagus." Tanpa ragu-ragu, tongkat penyerap jiwa tiba-tiba berputar di depannya, gelombang cahaya jernih, tangan kirinya terus-menerus menggambar gambar formula yang aneh, segera gambar Taiji yang jelas menyilaukan muncul di depannya. Itu adalah King Yun yang asli. Keterampilan Taoisme Sekte Taiji Xuan King. Lu Sueki melihatnya dan menjadi lebih dingin, peluit yang jelas, intensitas cahaya Tianya Celestial Sword meningkat, ketika pergelangan tangannya berputar, segera Tianya tampak seperti tumbuh 10 kali lebih besar, dipotong ke arah Gosli. Wajah Gosli sedikit berubah, dia sendiri telah menghabiskan banyak usaha untuk berlatih di jalan Taiji Xuan King ini. Hanya dengan kekuatan pedang dari Lu Sueki ini, dia tahu bahwa dalam 10 tahun ini, keterampilannya telah meningkat pesat. Pada tahun generasi muda Sekte King Yun itu, pasti tidak ada yang bisa dengan mudah menggunakan cahaya pedang untuk membentuk Taiji Xuan King Wei ke keadaan yang begitu murni dan dengan kekuatan yang begitu kuat. Itu hanya sekali selama masa mudanya ketika dia melihat gurunya Tian Buyi, menggunakannya saat mengajari Kevin Qihao, dan pencapaian Tian Buyi saat itu di Taiji Xuan King Wei sudah mencapai Sang King Lilem. Dan sekarang melihat apa yang dibelah Lu Sueki dengan santai, cahaya ujung pedang itu seperti gunung, cahaya biru itu cepat dan ganas seperti pisau, kekuatannya seperti menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan laut. Itu tidak kalah dalam aspek apapun dibandingkan dengan Tian Buyi pada waktu itu. 10 tahun ini kecepatan di mana keterampilannya maju benar-benar tak terbayangkan. Hanya saja meskipun bakatnya mengungguli yang lain, tetapi Gosli dengan kemampuan 3 sekte keterampilan luar biasa, berkultivasi keras siang dan malam selama 10 tahun ini, bagaimana dia bisa menjadi rata-rata. Saat ini Gosli, menghadap ujung pedang seperti gunung itu, mengangkat kedua tangannya, gambar Taiji di depannya tiba-tiba berputar dengan cepat, kecepatannya meningkat dan terlindung di depannya.
Sebuah suara tajam, seperti ujung pedang penakluk segalanya dihentikan secara paksa oleh gambar Taiji ini, tetapi cahaya biru itu menjadi lebih kuat, cahaya jernih berkilauan dan cahaya cemerlang bersinar di antara mereka. Itu benar-benar indah tapi semua orang tahu, jika seseorang tidak hati-hati dan terkena cahaya jernih ujung pedang jenis ini yang mengandung kekuatan kuat dari Taoisme sejati, itu akan menjadi kematian atau cedera. Dalam cahaya, Gosli menghela nafas dengan keras, boom, suara teredam, pedang surgawi Tianya terbang kembali dan gambar Taiji itu berkedip beberapa kali dan menghilang ke udara. Gosli, hei, sebuah suara, memandang Lu Sueki, kekaguman samar di matanya tetapi segera ditutupi oleh sinar merah. Dia berkata, seperti yang diharapkan, luar biasa, hanya menggunakan 10 tahun dan Anda benar-benar dapat menerobos dan mencapai Sang King Realm. Saya khawatir pendiri King Ye pada waktu itu tidak memiliki prestasi seperti itu. Lu Sueki melayang di udara, pakaiannya berkibar, saat tangannya memberi isyarat dengan formula pedang, pedang Tianya segera berhenti, cahaya biru berkembang lagi dan bahkan lebih cemerlang. Pada saat yang sama dia diam-diam terkejut. 10 tahun ini keterampilannya meningkat secara radikal, meskipun bakatnya mengungguli orang lain tetapi terutama karena dia berlatih dengan susah payah dan hampir bisa digambarkan sebagai tidak masuk akal. Adapun alasan mengapa dia mengabaikan segalanya dan berlatih sangat keras, dan bahkan gurunya Sui Yue Master juga tidak dapat menerimanya dan mencoba membujuknya beberapa kali, alasan dibaliknya tidak dapat dipahami oleh orang luar. Jalur kultivasi yang sulit dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, akhirnya setengah tahun yang lalu, itu memungkinkannya, di antara generasi muda Sekte King Yun, untuk menjadi yang pertama membuat terobosan dan mencapai alam Sang King. Sejak 1000 tahun yang lalu, dia adalah orang tercepat berikutnya yang mencapai alam ini setelah pendiri King Ye. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, di Sekte King Yun selain berbagai pemimpin sekte yang lebih tua, kemungkinan besar dia yang memimpin. Bahkan orang yang selalu dikenal sebagai orang nomor satu di antara murid-murid yang lebih muda, Xiao Yichai, kemungkinan besar juga akan sedikit lebih rendah darinya. Tapi meskipun begitu, ketika dia berduel dengan Gosli barusan, murid King Yun biasa yang awalnya dikenal sebagai Zhang Xiaofan ini, keterampilannya sebenarnya sebanding dengannya. Langkah untuk menyulap citra Taiji itu terampil dan berpengalaman dan itu memblokir pedangnya yang memiliki kekuatan Sang King Realm. Dan di dalamnya, energi yang mendasarinya bergolak, gelombang demi gelombang menyembur, kuat dan kokoh dan sepertinya itu berasal dari agama Buddha tetapi melihat tekniknya, itu jelas merupakan gerakan tangan untuk formula jalan Taiji Xuan King. Apakah pria ini akhirnya di jalan kultivasi, berjalan di jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya? Keduanya saling memandang, tatapan mereka berangsur-angsur berubah tajam dan lebih cerah tetapi pada saat ini, raungan yang sangat memekakkan telinga naik dari kabut dengan gemuruh. Suaranya begitu keras dan menggelegar, dengan kultivasi Gosli dan Lu Sueki, mereka sebenarnya juga merasa sedikit pusing dan hampir pada saat yang bersamaan, batang di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Seperti, bumi besar yang kokoh tiba-tiba bergetar hebat, hampir seperti gempa bumi. Zizi, zizi. Serangkaian jeritan, itu adalah monyet Ash yang berbaring di samping pintu batu perbendaharaan Kaisar Surgawi itu dan ketakutan karena gempa yang tiba-tiba, ia berteriak sambil mencengkeram tanaman merambat di samping pintu. Tanpa menunggu Gosli dan Lu Sueki bereaksi, arah dari mana mereka datang, 4 sosok tiba-tiba muncul dan terbang dengan cepat. 1 orang di depan dan 3 di belakang, dalam sekejap mata mereka sudah dekat. Lu Sueki dan Gosli keduanya menoleh dan terkejut. Dan keempat orang yang mengejar sepanjang jalan tiba-tiba menemukan ada orang di depan mereka dan juga terkejut, mereka semua berhenti meskipun mereka sendiri. Keempat orang itu semuanya adalah sosok yang akrab. Satu-satunya orang di depan adalah seorang wanita muda yang memikat dan menawan, itu adalah sekte jahat Hehuan sekte Jin Pinger dan di belakangnya semua pria fraksi baik, tidak hanya Lu Sueki yang mengenal mereka, bahkan Gosli juga mengenal mereka. Fa Xiang, Zheng Susu dan orang yang tiba-tiba berhenti karena kaget, matanya tidak pernah sekalipun meninggalkan Gosli, Lin Jingyu. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Gosli memandang mereka, Fa Xiang dan yang lainnya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, seolah-olah kebahagiaan, keterkejutan, berbagai ekspresi satu persatu melintas.
Mata Jin Pinger menyapu pemandangan, dengan kekuatan dan otoritas Ghostly di Ghost King Sect, tentu saja asal-usulnya dipelajari dengan baik oleh Jin Pinger. Mengenai keterikatan masa lalu yang dimiliki Ghostly dengan orang-orang fraksi baik yang ada di sana, kurang lebih dia tahu sedikit. Melihat situasi sekarang, dia sedikit ragu, langkah kakinya sudah diam-diam bergerak menuju Ghostly dan dia berdiri bersama dengannya. Di sisi fraksi baik, Fa Xiang dan Lu Sueki melihat gerakan Jin Pinger, keduanya sedikit mengernyit tapi mereka masih tidak berbicara. Memecah kesunyian justru Lin Jingyu yang berdiri paling jauh. Di matanya, dia sepertinya tidak memperhatikan Jin Pinger sama sekali, hanya Zhang Xiaofan masa lalu yang berdiri di depannya. Dia perlahan berjalan beberapa langkah, bibirnya bergerak, sepertinya berbicara juga sulit baginya. Apakah kamu masih baik-baik saja? Ghostly perlahan memalingkan muka dan tidak menatap matanya, menghadap Lin Jingyu, tanpa tahu mengapa, dia tiba-tiba tidak berani menatap mata teman baik masa kecilnya. Lin Jingyu melihat wajah Ghostly dan tampak lebih gelisah, suaranya tampak serak, "Xiaofan, kamu." Tubuh Ghostly bergetar, dia mengangkat kepalanya terlepas dari dirinya sendiri dan wajah yang dikenalnya bertemu dengan matanya, di sana tidak ada sedikit pun permusuhan, hanya emosi dan kegembiraan. Jingyu, suaranya kasar. Lin Jingyu selama 10 tahun terakhir, dilatih dan dikultivasikan di balai leluhur pendiri Bukit King Yun dan telah berkali-kali membayangkan skenario di mana dia dan Zhang Xiaofan bersatu kembali. Dia juga berkali-kali mempertanyakan dirinya sendiri, bagaimana dia harus menghadapi Zhang Xiaofan yang telah bergabung dengan Evil. Apakah jahat dan baik tidak dapat didamaikan, menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati? Atau mencoba kekuatannya untuk membujuknya kembali ke fraksi baik. Tetapi hari ini ketika mereka akhirnya bertemu, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Masa lalu, adegan demi adegan diam-diam muncul ke dalam hatinya, sampai akhir, sangat jelas apa yang menentukan itu bukan Bukit King Yun, tidak menggunakan pedang untuk terbang, tidak melintasi dunia tanpa hambatan tetapi dua teman baik masa kecil, di kuil rumput bobrok itu, berlarian sambil tertawa terbahak-bahak. Waktu seperti pasir, pernahkah menghapus hal yang paling berharga di hatimu? Teman masa kecilnya, yang dulunya bersaudara, setelah 10 tahun, berdiri di depannya. Melangkah satu kaki ke depan, wajah Lin Jingyu menunjukkan kegelisahan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya dan bahkan Ghostly terlihat tergerak olehnya, tubuhnya sedikit goyah. Atau mungkin, di dalam hati Ghostly, dia juga gelisah. Jin Pinger berdiri di samping Ghostly sedikit mengernyit, tentu saja dia tidak tertarik pada sentimen antara dua bersaudara ini, tetapi melihat situasi saat ini, fraksi baik tampaknya memiliki lebih banyak jumlah di pihak mereka, jika Ghostly akan memiliki masalah sekarang, dia mungkin sendirian. Dia terbatuk, tersenyum dan berkata, Ghostly Gongzi, tidak menyangka kamu akan sampai di sini lebih awal dari kami, aku ingin tahu apakah harta langka itu sudah ada di tanganmu. Begitu kata-kata itu keluar, Lin Jingyu dan Ghostly keduanya terkejut. Fa Xiang dan Zheng Susu juga melihat ke arah Lu Sueki pada saat yang sama. Lu Sueki perlahan menggelengkan kepalanya, mereka kemudian merasa lega. Sebuah pertanyaan sederhana dan itu bisa tiba-tiba menarik mereka kembali ke kenyataan. Ghostly menutup matanya sebentar dan ketika dia membukanya saat berikutnya, ada kilatan cahaya merah yang tidak jelas, matanya juga berubah tajam. Dia menatap Lin Jingyu dalam-dalam dan akhirnya berbalik dan tidak menatapnya lagi, sebaliknya dia melangkah mundur dan berdiri berdampingan dengan Jin Pinger. Jin Pinger tersenyum, matanya jernih seperti air, pandangannya mengembara dan sepertinya menuangkan semuanya ke Ghostly, dia dengan lembut berkata, apakah kamu masih baik-baik saja? Ghostly mendengus dan berkata, kamu dan aku untuk sementara bergabung, bagaimana? Jin Pinger segera berkata, bagus. Setelah masalah ini, kita akan mendiskusikannya. Ghostly meliriknya dan mengangguk, hanya dalam waktu singkat, kedua orang ini sudah meramalkan bahwa situasi ini tidak akan mudah ditangani dan segera memutuskan untuk bergandengan tangan. Ghostly dengan acuh tak acuh berkata, bukankah Sekte Hehuan Anda memiliki banyak ahli yang terampil? Kenapa hanya kamu yang memasuki rawa dalam dan malah membiarkan mereka mendapatkan keuntungan? Jin Pinger melirik Fa Xiang dan yang lainnya, wajahnya benar-benar memerah karena malu, terlihat lebih menawan, dia dengan lembut berkata, Sekte Hehuan kami adalah sekte cabang kecil,
saya khawatir jika saya membawa lebih banyak, orang-orang itu di luar sana semua akan tiba-tiba mati tanpa alasan. Dia tersenyum dan menatap Ghost Lee, berkata, sebaliknya Ghost King Sek, selalu menjadi naga tersembunyi. Harimau yang berjongkok, kenapa selain monyet bulu abu-abu, tidak ada orang lain selain Gongsi. Ghost Lee mendengar sarkasme tersembunyi dalam kata-katanya dan dengan acuh tak acuh berkata, kami sama, saya membawa lebih banyak, saya khawatir kekuatan di luar akan ditelan oleh Sekte Hehuan dan Wan Du klan Anda. Kali ini sekte jahat tiga sekte besar yang kuat datang ke barat, di permukaan semua orang bekerja sama untuk menyingkirkan Aula Chang Sen tetapi diam-diam mereka semua merencanakan, menangkap dan menjaga satu sama lain. Karena tiga sekte besar saling menghalangi, mereka tidak berani mengerahkan banyak murid mereka yang sangat terampil dan ini malah membiarkan fraksi baik mendapatkan keuntungan. Zheng Susu berdiri jauh, hatinya juga merasa gelisah. Sebelumnya di Bukit King Yun, dia selalu berhubungan baik dengan Zhang Xiaofan dan dapat dianggap sebagai teman baik berikutnya dengan Zhang Xiaofan selain Lin Jingyu. Sayangnya takdir memang seperti itu dan itu benar-benar berubah menjadi situasi hari ini. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia memiliki niat untuk berbicara dengan Ghost Lee, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, dia ingin membiarkan teman ini kembali ke fraksi baik lagi. Hanya sesaat, pandangannya mendarat di wajah Jin Pinger, tiba-tiba jantungnya melonjak. Dia merasa bahwa gadis itu seperti bunga persik, sangat memikat, sepasang mata cerah yang berkilauan seperti air yang dalam, mata itu balas menatapnya dan secara tidak jelas seolah berbicara, menatap dirinya sendiri. Dia melirik beberapa kali, segera dia merasakan suara benturan di dalam kepalanya, seolah-olah dia mabuk dan dia hanya ingin mabuk di dalam mata gadis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah. Tiba-tiba sebuah teriakan terputus, seperti genderang petang dan lonceng pagi di sebuah biara, tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Jubah biksu biru pucat Fasi yang bergerak dan dia tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi pandangan Jin Pinger dan pada saat yang sama membuat raungan iblis penakluk pada Zheng Susu. Zheng Susu kaget dan sadar kembali, segera dia merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya dan terus menggumamkan terima kasihnya kepada Fasiang. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, penyihir fraksi jahat ini benar-benar menakutkan. Ekspresi Fasiang muram, dia berbalik dan menatap Jin Pinger. Jin Pinger sudah bertarung dengan mereka sebelum muncul dan dia tahu bahwa, meskipun biksu Fasiang ini tampak muda, tetapi dia sudah benar-benar memiliki keterampilan budidaya Buddhisme kuil Tian Yin, keterampilan menyihirnya tidak berpengaruh padanya. Kemungkinan besar pengendalian diri orang ini terlalu mendalam dan tidak akan terpengaruh oleh pengaruh eksternal ini. Segera dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Fasiang mengerutkan kening dan melihat kembali ke Zhang Xiaofan, menghadap Zhang Xiaofan, ekspresinya tidak begitu tenang. Wajahnya yang tenang dan baik hati yang biasa memiliki ekspresi bersalah yang tidak jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam berkata, Saudara Junior Zhang. Ghost Lee tiba-tiba menyela dengan dingin, saya dipanggil Ghost Lee dan tidak punya nama lain. Fasiang menahan napas, Zheng Susu yang berada di belakang tidak bisa menahan lagi dan berteriak, Xiao Fan, jangan seperti ini, kami semua masih memperlakukanmu sebagai. Fasiang tiba-tiba melambaikan tangannya dan memblokir kata-kata Zheng Susu, pada saat yang sama dia diam-diam berkata, Zheng Junior Brother, beberapa kata yang tidak boleh Anda ucapkan dengan sembarangan, jika senior King Yun Anda mengetahuinya, saya khawatir akan menjadi masalah. Zheng Susu terkejut, menatap Ghost Lee lagi tetapi akhirnya menutup mulutnya. Fasiang berbalik, dia tampak seperti masih ingin mengatakan sesuatu kepada Ghost Lee tetapi pada saat ini, pohon raksasa itu tiba-tiba bergetar hebat lagi. Getaran kali ini sangat kuat dan jauh melebihi yang sebelumnya, semua orang dapat melihat bahwa pohon itu bergetar di udara. Pada saat yang sama mereka tidak dapat menemukan pijakan dan tersandung untuk sementara waktu. Semua orang menjadi pucat pada saat bersamaan. Hampir pada saat yang sama, raungan lain yang menghancurkan bumi datang dari kabut di bawah, seperti binatang buas yang berteriak di langit. Gelombang suara yang tak terlihat itu benar-benar berubah menjadi angin kencang, melonjak dari bawah dan menyebabkan pakaian semua orang mengepak dengan keras. Dan dalam gemuruh itu, suara sisi aneh menyertainya. Suara seperti ular berbisa yang merangkak dan juga seperti tali yang menyentuh sesuatu yang bergema di antara langit dan bumi.
itu menjadi lebih keras dan lebih keras, lebih dekat dan lebih dekat. Jin Pinger tiba-tiba berseru, "Oh tidak, itu binatang buas itu benar-benar muncul." Semua orang, kecuali Gosli dan Lu Sueki, menjadi pucat. Gosli tiba-tiba menoleh tapi melihat wajah pucat Jin Pinger, dia terkejut. Meskipun dia lebih merupakan musuh daripada teman tetapi dia tahu Jin Pinger sebenarnya bukan seseorang yang bisa diremehkan. Dan ketika mereka bekerja bersama untuk memusnahkan Chang Shen Hall beberapa hari yang lalu, di sela-sela obrolan, dia adalah seseorang yang pikirannya berhati-hati dan teliti, dan metodenya kejam dan kejam, dia benar-benar bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Tapi sekarang di sana-sini, bahkan wajahnya tampak ketakutan. Di udara, tiba-tiba ada bau darah yang menyertai suara yang secara bertahap lebih keras, seperti langkah kaki monster yang bergema di hati mereka, menjadi semakin tebal. "Benda apa ini?" Gosli setengah bertanya ketika tiba-tiba dia berhenti, matanya menatap lurus ke depan. Kemudian tanpa sadar dia melihat ke samping, di sana, Lu Sueki yang berpakaian putih seperti salju, tanpa mengetahui alasannya, juga tiba-tiba menatapnya. Langit cerah, arah dari mana pohon cabang raksasa membentang, awalnya masih memiliki cukup banyak awan tipis mengambang tapi tiba-tiba tampaknya memiliki dua bola api raksasa yang menyala. Api hijau laut gelap. Dalam nyala api, ada dua pupil dalam vertikal tipis dan panjang, berkilauan dengan cahaya dingin. Bau darah di udara, tiba-tiba menjadi sangat kuat dan membuat seseorang merasa ingin muntah setelah menciumnya. Gosli, untuk alasan yang tidak diketahui, tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, dia menyaksikan perlahan-lahan menjadi lebih jelas, binatang raksasa yang perlahan muncul di depan, binatang raksasa yang tak terbayangkan itu. Suaranya berubah serak, seolah menghidupkan kembali masa lalu, hanya menggunakan suara yang bisa dia dengar, dia bergumam, "Viper mistis air hitam, Viper mistis air hitam." Pohon itu bergetar bahkan lebih keras, dengan tubuh besar Blackwater Mystical Viper di atasnya, bahkan pohon aneh yang menjulang ke langit yang tak terduga ini juga tampak bergetar. Tampaknya menjadi binatang buas dari zaman kuno, Blackwater Mystical Viper menggunakan tubuh raksasanya untuk membungkus batang dan meninggalkan reruntuhan daun dan cabang di belakangnya dan bunga-bunga tanaman merambat yang aneh layu dan hancur. Itu angku di depan, spesies manusia di depannya seperti semut, bahkan tidak perlu diganggu. Wajah Lu Sueki tampak sedikit pucat, dia melangkah maju, matanya masih menatap binatang raksasa kuno yang mendekat itu. Dia diam-diam bertanya kepada Zheng Susu, "Apa yang terjadi?" Keringat muncul di dahi Zheng Susu, dia berkata, "Ketika kami berada di bawah tadi, kami tiba-tiba melihat binatang buas yang mengerikan ini. Dengan hanya tingkat kultivasi kami saat ini, tentu saja kami hanya bisa berlari. Tetapi pada saat itu sepertinya tidak mempedulikan kami dan sepertinya sedang mencari sesuatu, jadi dia pergi dengan sangat cepat. Tanpa diduga itu sebenarnya, benar-benar merangkak ke sini." Semua orang saling memandang, meskipun mereka semua adalah pembudidaya dan berbeda dari orang biasa tetapi kekuatan manusia terbatas, terutama di depan binatang raksasa yang sangat mengerikan ini, setiap upaya yang dilakukan akan menggelikan. Pada saat kritis di mana Blackwater Mystical Viper mendekat, Jin Pinger tiba-tiba berseru, "Oh tidak, binatang ini sepertinya datang untuk mengambil benda di dalam perbendaharaan Kaisar Surgawi." Ekspresi semua orang berubah. Gosli sedikit mengernyit, wajahnya tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba teringat saat berada di dinding racun ketika dia pertama kali masuk ke rawa bagian dalam. Dia pernah bertemu dengan binatang berukuran tak terbayangkan tetapi karena racun itu, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya saja sejak itu, dia memiliki perasaan yang akrab terhadap bau berdarah khusus di atmosfer dan seperti yang terlihat hari ini, apa yang dia temui hari itu sebenarnya adalah Blackwater Mystical Viper ini. Menyaksikan pendekatan terus-menerus Blackwater Mystical Viper, tubuh hitam raksasa menyebabkan batang pohon bergetar tak henti-hentinya dan hampir membuat orang khawatir jika pohon ini akan runtuh karena beratnya. Dan kepalanya yang besar menjulang tinggi, lidah bercabang merah cerah di bawah taringnya, menjentikkan tak henti-hentinya, menggeram pelan ke arah perbendaharaan Kaisar Surgawi, tampak sangat bersemangat. Saat ini, siapapun dapat melihat bahwa tujuan binatang besar ini, memang item yang terletak di dalam perbendaharaan Kaisar Surgawi di belakang mereka. Gosli berbalik dan melihat ke perbendaharaan Kaisar Surgawi itu,
pintu kokoh yang tebal itu tidak bergerak sedikitpun. Titik sinar matahari yang bersinar di lautan bunga di depannya, sekarang telah bergeser ke pintu. 4 karakter segel kuno yang besar, perbendaharaan Kaisar Surgawi, berkilauan di bawah sinar matahari. Fa Xiang menyaksikan tubuh ular besar seperti gunung kecil itu, mendekat dan mendekat. Dia menghela nafas pelan dan berbalik dengan cepat dan berbicara kepada yang lain. Viper mistis air hitam ini adalah binatang iblis kuno dan bukan yang bisa dilawan oleh manusia. Kita jelas bukan lawannya, jadi jangan memaksakan diri. Lebih baik kita cepat pergi. Sebenarnya semua orang tahu fakta ini. Zheng Susu, Lin Jingyu dan yang lainnya mengangguk. Jin Pinger di sisi lain berpunuk dan menunjukkan keengganannya, tetapi melihat ekspresinya, dia bersiap-siap untuk pergi. Semua orang mulai menggunakan senjata magis mereka dan bersiap untuk bubar. Tangan Gosli mulai bersinar dengan cahaya hijau tua dan dia akan berbalik dan memanggil Ash yang masih bersembunyi di samping pintu batu. Ketika pada saat ini, tiba-tiba di atas pintu batu perbendaharaan Kaisar Surgawi, suara gemuruh yang teredam terdengar. Pada saat itu, tepat di mana sinar matahari melintasi cakrawala, menyinari goresan horizontal paling atas dari karakter surgawi dalam 4 kata segel kuno, perbendaharaan Kaisar Surgawi. Hong, hampir pada saat yang sama, Blackwater Mystical Viper tiba-tiba melesat, dengan cepat naik sambil menggeram pada saat yang sama. Untuk sesaat, semua orang panik. Jin Pinger, Zheng Susu, Lin Jingyu, Fa Xiang semuanya terbang lebih dulu. Di udara, bau darah yang menyengat menyerang hidung, angin kencang mulai bertiup entah dari mana, memotong wajah mereka seperti pisau. Gosli tiba-tiba berbalik dan melompat mundur, terbang menuju perbendaharaan Kaisar Surgawi. Fa Xiang dan yang lainnya yang sudah di udara semuanya terkejut. Berbalik untuk melihat, Blackwater Mystical Viper tampak gelisah dan marah. Matanya yang besar melebar dan gumpalan gas hitam sepertinya keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang besar berputar dan bergerak terus-menerus dan sepertinya akan segera mencapai pintu masuk perbendaharaan Kaisar Surgawi. Pintu batu perbendaharaan Kaisar Surgawi yang tampak besar bagi manusia, saat ini hanya berukuran kurang lebih sebesar kepala Blackwater Mystical Viper itu. Gosli di udara, merasakan kegelapan tiba-tiba di belakangnya dan kegelapan itu seperti menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan laut, menyerbu ke arah dirinya sendiri. Tanpa menoleh, dia tahu bahwa tubuh besar Blackwater Mystical Viper ada di belakangnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya hijau, di depan binatang besar ini, seperti kilat, terbang menuju pintu batu itu. Di depannya, monyet Ash tiba-tiba menjerit. Bayangan gelap menerpa, embusan angin besar begitu kencang, bahkan sebelum menyentuh tubuhnya, itu benar-benar bisa meniup tubuh Gosli ke samping. Gosli merasa khawatir tetapi sekarang dia sudah bukan lagi pemuda di Forsaken Abyss. Dalam sekejap dia bergerak dengan pikirannya, seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya. Dia mengarahkan tongkat penyerap jiwa dari Blackwater Mystical yang menghancurkan, tubuh Viper lolos dengan nafas sehelai rambut. Saat ini, suara pintu batu Kaisar Surgawi berangsur-angsur menjadi lebih keras, bersama dengan suara gemuruh, sebuah pintu batu besar yang awalnya sempurna, di bawah sinar matahari, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tengah dan perlahan menjauh ke samping. Cahaya emas yang menyilaukan, dari celah itu, meledak. Meski siang hari tapi begitu terang dan sulit untuk dilihat secara langsung, bahkan matahari yang perlahan naik di cakrawala juga tampak redup jika dibandingkan. Tampaknya ada sesuatu yang melolong di dalam perbendaharaan Kaisar Surgawi, meraung di dalam cahaya kemasan. Seluruh tubuh Blackwater Mystical Viper tiba-tiba menjadi kencang, membuat lolongan yang menghancurkan bumi, mengabaikan yang lainnya dan kepala ularnya yang besar menyerang langsung ke pintu batu perbendaharaan Kaisar Surgawi. Dan di antara itu dan pintu batu, aliran cahaya hijau itu tampaknya satu langkah lebih awal darinya, sepertinya akan memasuki perbendaharaan Kaisar Surgawi itu. Jika, tanpa pedang surgawi Tianya yang seperti air musim gugur itu. Layar cahaya biru telah mencapai ke arah kepala Gosli, dipadatkan untuk membentuk pedang cahaya yang sangat besar dan membelah. Sinar merah di mata Gosli melonjak, pintu batu itu tepat di depannya tetapi jika dia tidak memblokir pedang cahaya ini, kemungkinan besar dia akan dibelah menjadi dua di tempat. Dia tidak punya pilihan, sinar hijau berbalik dan terbang ke langit, sinar biru dan hijau, dalam bayangan hitam yang mengancam mendekat, berbenturan dengan keras. Segera, gelombang energi tak terlihat menyebar ke empat arah,
bahkan Jin Pinger dan yang lainnya yang berada di udara terkejut karenanya. Meskipun kekuatannya begitu kuat tetapi untuk Blackwater Mystical Viper dan cahaya keemasan aneh di perbendaharaan Kaisar Surgawi, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya keemasan yang menyilaukan meningkat dalam intensitasnya, Blackwater Mystical Viper juga menyerang, pria dan wanita ini, dalam perubahan adegan berbahaya yang bergejolak, masih bertahan dengan pahit, keduanya menolak untuk menyerah. Sampai, keduanya tertutup sepenuhnya dalam cahaya senjata magis mereka, wajah mereka menjadi semakin pucat tetapi yang paling penting adalah, pada saat percikan batu api ini, bayangan hitam besar, tiba di depan mereka. Senjata magis manusia yang dibudidayakan, diaktifkan oleh energi internal mereka, bertabrakan dengan Blackwater Mystical Viper, menghilang seperti asap ke udara tipis. Lu Sueki dan Ghostly terlempar ke depan pada saat yang sama, Ghostly merasakan gejolak darah dan energi di dadanya dan suara dering di kepalanya, saluran energi seluruh tubuhnya sepertinya terbalik oleh tabrakan kuat dengan Black Viper mistis air. Seteguk darah tersangkut di dadanya, jika bukan karena kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tian Yin di tubuhnya melindungi jantungnya dan beredar dengan cepat pada saat yang sama, menghalangi dan menghilangkan kekuatan eksternal lapis demi lapis. Jika tidak, dia akan segera memuntahkan darah. Tapi meskipun begitu, dia masih merasakan sakit yang parah di seluruh tubuhnya, dia bertanya-tanya berapa banyak tulang yang patah. Dia di udara, tiba-tiba memaksa dirinya untuk menoleh dan menatap Lu Sueki. Gadis dingin dan dingin itu tampak lebih buruk, di gaun putih saljunya, noda darah di dadanya, di samping bibirnya di wajahnya yang pucat, darah menetes, sepertinya dia sudah batuk darah. Keterampilan King Yun Sekte meskipun cerdik tetapi pada melindungi tubuh dan memperkuat aspek hati, Buddhisme kebijaksanaan Brahman Agung, berperingkat lebih tinggi. Orang-orang fraksi baik yang melayang di udara semuanya menatap kaget. Peristiwa itu terjadi dalam sekejap dan sebelum mereka sempat bereaksi, Lu Sueki telah menghentikan Ghostly dan pada saat berikutnya, keduanya dipukul dan dilempar ke depan oleh Blackwater Mystical Viper. Melihat sosok mereka, kemungkinan besar mereka terluka parah. Bagaimanapun juga, Lu Sueki adalah murid King Yun, dan tidak perlu dikatakan lagi, Ghostly tetaplah Zhang Xiaofan dan memiliki hubungan dekat dengan kelompok orang itu. Dengan perubahan peristiwa ini, fraksi baik bereaksi dan segera terbang, meskipun mereka tidak dapat menahan binatang buas kuno Blackwater Mystical Viper, tetapi mereka berharap dapat memberikan bantuan kepada mereka berdua. Pada saat yang sama Jin Pinger diam-diam terbang ke sisi lain tetapi di bawah bayangan Blackwater Mystical Viper, sepasang matanya yang cerah malah berkonsentrasi pada cahaya keemasan yang menyilaukan dari pintu batu perbendaharaan Kaisar Surgawi, matanya yang cerah berkilauan. Jauh di depan, matahari yang baru saja terbit, naik sedikit lagi. Di bawah sinar matahari, dari goresan paling atas dari karakter celestial, itu sedikit bergeser. Tiba-tiba, pintu batu yang dibuka setengah, lebarnya sekitar 3 ci, berhenti bergerak dan setelah beberapa saat pintu itu benar-benar mulai menutup dan cahaya keemasan itu perlahan meredup. Ghostly, meskipun tubuhnya hampir hancur tetapi dia dan Lu Sueki masih sadar, hanya saja kekuatan tumbukan dari Blackwater Mystical Viper terlalu besar dan dalam waktu singkat, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan itu sepertinya dia akan menabrak pintu batu tebal yang kokoh. Dengan kecepatan di mana dia pergi, bahkan dengan 3 aliran cara yang benar melindungi tubuhnya, dia juga kemungkinan besar masih akan hancur berkeping-keping. Dan bagian yang menakutkan adalah, pintu batu itu, sedang dalam proses menutup dengan suara erangan yang teredam. Di kejauhan, sepertinya dari udara, teriakan alarm datang dari Lin Jingyu dan yang lainnya. Pikiran Ghostly, pada saat itu, tiba-tiba terasa seperti kesurupan, samar-samar tampaknya ada seorang gadis berpakaian hijau muda, di bawah langit biru, tersenyum padanya. Hanya saja, untuk beberapa alasan, senyumnya kabur. Waktu, pada saat ini, sepertinya melambat secara tiba-tiba. Tubuhnya masih berputar di udara. Dia melihat Blackwater Mystical Viper yang tampak buas yang telah tiba di belakangnya, melihat pintu batu yang kokoh menutup di depannya, dan juga, melihat bahwa di sampingnya, gadis berpakaian putih yang juga menyukainya, terbang tanpa kendali di udara. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk bertanya kepada Lu Sueki, untuk apa dia mempertaruhkan nyawanya dan masih bersikeras untuk menghentikannya. Zizi, Zizi.
Suara yang sepertinya berada di sebelah telinganya, jeritan Ash membangunkannya. Ash berlari ke celah pintu batu itu dan melompat-lompat dengan tergesa-gesa, menjerit keras dan saat itu juga, pembukaan celah pintu batu sudah kurang dari 2 ci. Menonton tanpa daya, hampir menabrak pintu batu itu. Menonton tanpa daya, akan mengakhiri hidup ini. Menonton tanpa daya, langit biru dan awan putih, menekannya. Jika, menyerah, dia menggertakkan giginya, menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya, membalikkan tubuhnya sedikit dan pada saat itu, sudut matanya melihat apa yang ada di depan, celah itu langsung menghadapnya. Mungkin, dia bisa lolos dari gerbang neraka. Dia menghela nafas lega, seolah-olah dia akan mati, tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Suara angin yang keras, dia tiba-tiba merasakan bahwa, seseorang sedang mengawasinya. Dia mengangkat matanya, Lu Sueki, sudah sadar kembali dan berada di sampingnya, melihat ke arah jatuhnya, sudah pasti dia akan menabrak pintu batu yang kokoh. Tapi, entah kenapa, di wajah gadis yang lembut dan cantik ini, tidak ada tanda-tanda ketakutan sama sekali. Pada saat ini di mana rasanya seperti langit dan bumi berputar, di saat kritis hidup dan mati ini, tubuhnya tanpa sadar menuju kematian tetapi di wajahnya, tidak ada jejak kesedihan, tidak ada jejak ketakutan. Seperti ceras yang mekar di malam hari, sosoknya dihiasi dengan darah merah tua, di antara tangisan khawatir jauh, sebelum Ghost Li, tidak, Zhang Xiaofan saat itu, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum pucat memiliki kelembutan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dalam angin dingin yang menusuk ini, bibirnya sedikit terbuka dan tertutup, menatap orang di sampingnya. Ada 4 kata, melintasi angin, melewati darah dan seolah-olah melewati waktu, mondar-mandir di antara 10 tahun, kemudian, berlama-lama di samping telinganya dan bergema jauh di dalam hatinya. Kau kembali. Dia memejamkan mata, tubuhnya tampak tenggelam tiba-tiba, segera, dia akan meninggalkannya, sepertinya kekuatan terakhirnya juga menghilang dengan 4 kata itu. Rambut hitamnya terangkat oleh angin, sedikit menutupi satu sisi wajahnya yang putih, gadis itu terbawa angin, di sudut mulutnya, sepertinya masih ada senyum tipis. Tapi apa itu, yang bergema jauh di lubuk hati, emosi yang membara. Seperti banjir yang mengamuk menerobos semua rintangan, segala sesuatu yang lain di dunia bisa menghilang tetapi sekarang di sini, sosok putih itu. Bagaimana itu bisa menyerah? Bagaimana itu bisa ditinggalkan? Tangisan serak rendah di tenggorokannya, dia berjuang dengan air mata yang tak dapat dijelaskan, dalam angin kencang yang menggigit dia berjuang, untuk mengulurkan tangannya, mengulurkan tangannya, mengulurkan tangannya. Kuatkan, tahan, sama seperti 10 tahun yang lalu, di samping Forsaken Abyss, di tengah hujan batu, gadis berpakaian putih itu berlari ke arahnya tanpa peduli dan meraih tangannya. Dipegang erat-erat, sebelum kesadaran terakhirnya hilang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik gadis itu ke arah dirinya sendiri. Di depan, celah dengan hanya satu celah ci, cahaya keemasan di balik pintu batu telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan kegelapan. Hangat samar, di telapak tangannya. Dia memejamkan mata, kegelapan yang luas, seperti 10 tahun yang lalu, menenggelamkan mereka, menelannya. Pintu batu ditutup dengan keras, pada saat terakhir itu, Ash mengikuti tuannya, juga menyelinap masuk. Dan segera setelah itu, pintu batu besar itu sekali lagi, dengan suara keras, menjadi utuh dan retakan di tengah itu tiba-tiba menghilang. Bang! Kepala ular besar Blackwater Mystical Viper menggedor pintu batu, kekuatannya begitu kuat sehingga bagasi setebal beberapa zang bergetar hebat, seperti akan terbelah. Blackwater Mystical Viper menyaksikan seolah-olah kelezatannya akan mencapai mulutnya tetapi terbang pada menit terakhir, tenggelam dalam kemarahan yang tak terkendali. Kepala ularnya yang besar memulai serangan hiruk-pikuk di pintu batu, kekuatannya membuat bahkan orang-orang yang berada sangat jauh di udara untuk mengubah ekspresi mereka. Jin Pinger dengan getir melarikan diri, menjauh dari Blackwater Mystical Viper itu, mengutuk tanpa henti di dalam hatinya. Baru saja dia mengambil keuntungan dari gangguan semua orang dan diam-diam mengikuti di sisi lain bayangan gelap Blackwater Mystical Viper untuk mendekati perbendaharaan Kaisar Surgawi. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk tetapi tiba-tiba situasinya menjadi tidak terduga, berubah dan perbendaharaan Kaisar Surgawi itu untuk alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba ditutup kembali.
Jin Pinger terlambat selangkah dan dia sangat kesal tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan Blackwater Mystical Viper dalam kemarahannya mulai memperhatikan orang-orang di langit. Jin Pinger merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika Blackwater Mystical Viper mengangkat kepalanya dan dengan cepat mundur untuk beberapa sang ke belakang. Seperti yang diharapkan, Blackwater Mystical Viper tiba-tiba membuka mulut ularnya dan mengeluarkan cairan hitam beracun ke arah mereka. Bau darah yang menyengat membanjiri dan membuat satu mual. Masing-masing orang fraksi baik bergegas untuk menghindari dan untuk sesaat mereka tampak menyedihkan. Jin Pinger lebih cepat dan dianggap tenang. Tapi melihat Blackwater Mystical Viper yang melolong marah dan lagi-lagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pintu batu itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan apapun hari ini, dan jika dia terus menunggu, kelompok fraksi baik itu sebagai gantinya, mungkin memiliki niat bermusuhan dengan dirinya sendiri sehingga jalan keluar terbaik adalah pergi. Karena itu, Jin Pinger diam-diam pergi dan terbang ke arah di mana dia datang tetapi terbang hanya untuk jarak pendek, dia terkejut. Di jalur di mana Blackwater Mystical Viper telah melakukan perjalanan, kehancuran ditinggalkan di belakangnya tetapi entah bagaimana ada sepetak-petak bunga tanaman merambat yang sebenarnya tidak tersentuh dan di dalam petak-petak bunga ini, di bawah sinar matahari, tampaknya ada warna merah gelap yang tidak jelas. Sinar berkilauan, diatur tidak teratur tetapi melihat dengan hati-hati, itu malah tampak muskil. Jin Pinger sedikit mengernyit, melihat dengan hati-hati untuk beberapa saat dan sebuah kesadaran melintas di matanya. Dia sepertinya telah melihat melalui itu dan dengan cepat melihat sekeliling dan pada saat yang sama dia mencibir dan diam-diam berkata, jadi bahkan mereka telah datang. Dia sedikit ragu-ragu sejenak di udara tetapi akhirnya masih melemparkan kepalanya ke belakang dan terbang tanpa melihat ke belakang. Dan di depan perbendaharaan Kaisar Surgawi, Blackwater Mystical Viper masih mengamuk dan terus menabrak pintu batu. Orang-orang fraksi baik yang berada di udara awalnya bermaksud untuk turun secara diam-diam dan melihat apakah ada cara untuk membantu dua dari mereka, tetapi begitu mereka mendekati Blackwater Mystical Viper itu, mereka akan diserang dan beberapa kali mereka hampir terluka karenanya. Setelah beberapa kali gagal, Fasiang memberi isyarat kepada yang lain untuk berkumpul. Dia diam-diam berkata, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak tahu apa yang ada di perbendaharaan Kaisar Surgawi ini yang membuat binatang ini begitu tergila-gila padanya. Dengan dia berjaga-jaga di sini, tidak mungkin kita bisa masuk ke perbendaharaan. Ekspresi Lin Jingyu muram, dia terus menatap Blackwater Mystical Viper di bawah. Zheng Susu juga terlihat cemas tetapi bahkan dengan kecerdasannya, saat ini dia tidak punya solusi. Tepat ketika semua orang mengkhawatirkannya dan satu-satunya suara yang tersisa di dunia tampaknya adalah lolongan Blackwater Mystical Viper, pada saat ini, tiba-tiba, langit menjadi gelap. Zheng Susu dan yang lainnya terkejut, masih cerah dan jernih beberapa saat yang lalu, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi gelap, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat. Dan dengan tatapan ini, mereka semua tercengang, di 9 langit di atas, selembar warna kuning jeruk keprok muncul, lebarnya hampir lebih dari beberapa zang, menyelimuti kepala mereka dan hampir menghalangi sinar matahari. Setelah itu, peluit jelas yang terdengar seperti tangisan Phoenix datang dari cakrawala. Blackwater Mystical Viper yang hiruk-pikuk tiba-tiba menghentikan tindakannya, ia mengangkat kepalanya yang besar dan ekspresinya berubah menjadi sangat marah, ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, meraung ke arah awan itu. Sepotong awan itu menutupi langit dan matahari dan mendarat, meskipun tidak sebesar Blackwater Mystical Viper tetapi tidak banyak perbedaan. Dari kejauhan orang banyak melihatnya dengan jelas, itu adalah burung raksasa yang aneh dengan bulu berwarna kuning oranye. Ia melebarkan sayapnya dan terbang, berputar-putar dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap Blackwater Mystical Viper yang telah masuk tanpa izin di bagasi dan sebaliknya, tampak seperti itu dimaksudkan untuk menyerang. Dan Blackwater Mystical Viper, saat menghadapi burung aneh ini, mempertahankan sikap arogansinya yang tak tertahankan dan melingkarkan tubuhnya, kepala ularnya mendesis dan bersiap untuk bertempur. Ini, seharusnya burung 9 surga ilahi yang legendaris, burung kuning. Fasiang menyaksikan dua binatang raksasa dalam konfrontasi, bergumam. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.